Oke, lanjut Bu Aina. Ya, Berarti izin saya mulai ya, Pak. silakan Bu Aina, silakan. Saya pantau, saya lihat. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke, selamat pagi semua anak-anak. Baik. Hari ini, Baik. syukur kita berterima kepada Tuhan, ya kan? Hari ini kita dapat berkumpul, ya kan? Bersama Mempaina dengan pelajaran yaitu sejarah, ya kan? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan memimpin doa. Terima kasih. Oke, sebentar memang absen kalian, ya kan? Kalau misalnya memang lama tidak akan hadir ya. Oke, Abraham, Aprianto, Agnes, Derma, Ona, Brian, Billy, Chelsea, Cecilia, Isfa, Eloy, Pepi, Fahri, oke, hadir Gita, Gracia, oke, Kacem Wibawa, Isi, Indira, Kita, kita sakit ya, Jovan, Yosan, Juna, Karisma, Mila, Mulia, Marcelo, Edi, Warna, dan Yolanda. Oke, cuma ada satu orang yang sakit ya. Mudah-mudahan teman kalian cepat sembuh dan bisa kembali belajar dan bersama-sama dengan kita. Oke, silakan lihat di sekeliling kalian apakah ada sampah. Sembari kita luruskan meja kalian, ayo. Biar kita mulai. Meja kita ini lurus aku. Diluruskan mejanya. Lihat sekelilingnya sampah atau ada atau tidak. Ya. Oke, ya kan? Cuaca hari ini memang dingin, ya kan? Tapi tidak memudahkan semangat kita untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ya kan? Kita akan menyanyikan lagu. Silakan semua anak-anak yang berdiri, ya kan? Ini adalah wujud cinta kita dalam tanah air. Kita akan menyanyikan bagi muda ya kan? Oke, kita mulai. Kami bernyanyi.
Oke, silakan duduk. Oke. Sudah semua dibuka buku paketnya? Sudah elektroniknya sudah? Oke, ya kan? Nah, sebelum ada membuat di sini dalam materi kita hari ini, Mem mau ya kan menanyakan tentang materi sebelumnya, ya kan? Minggu lalu kita sudah belajar juga tentang sejarah, ya kan? Materi sebelumnya. Oke, silakan angkat tangan siapa yang tahu materi kita minggu lalu. Silakan aku. Sendiri ya. Materi minggu lalu itu tentang kedatangan sekutu di Indonesia yang mengakibatkan peperangan, yaitu peperangan Medan Area, pertempuran Surabaya, dan Bandung Barat. Oke, berikan tepuk tangan buat teman-teman. Amel, kedatangan sekutu untuk merebut kembali Indonesia. oke, yaitu tentang kedatangan sekutu merebut kembali Indonesia. Oke, berikan tepuk tangan buat Amel. Lalu, ya kan, yaitu tentang kedatangan sekutu. Ya kan, sekutu datang, ya kan, ternyata Afnei datang dan membonceng Nica, ya kan. Kemudian kita lanjut materi selanjutnya. Ya, kemarin kita bahas yaitu mempertahankan kemerdekaan, yaitu ada secara perang, yaitu secara konflik, ya kan. Ada kemarin yang buat Medan Area, ada yang kemarin juga Bandung Lautan Api, ya kan. Ada lagi di Surabaya, berbagai macam. Nah, hari ini topik kita yaitu strategi mempertahankan kemerdekaan secara diplomasi, ya kan? Oke. Apa sih tujuan kita untuk belajar hari ini? Yaitu tetap ya kan, kalian supaya tahu bahwa dulu bangsa Indonesia itu berjuang mati-matian. Hanya untuk apa? Mempertahankan kemerdekaan supaya kita diakui bahwa kita merdeka. Ya kan? Ingat bahwa mungkin kita nggak merasakan rasanya dijajah, tapi kalau misalnya kita ikut ya kan pernah dijajah pasti rasanya sakit sekali, ya kan? Tapi apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia? Kita harus menghargai apa yang mereka lakukan, ya kan? Mereka mempertahankannya, maka kita juga harus mempertahankannya dan membuat Indonesia jauh lebih baik lagi. Oke, pertanyaan Mem adalah, pernahkah kalian membuat perjanjian? Siapa yang pernah buat perjanjian? Atau perjanjian dengan pacar janji ya dek, ya kan? Mau ngecek aku ya setiap jam 7 pagi, biar sampai pagi, ya kan? Ada yang pernah buat janji? Atau janji sama orang tua? Siapa yang pernah buat janji? Ya kan, meskipun diingkari, ya kan? Siapa yang pernah buat janji? Orang tertentu pernah buat janji, ya kan? Apalagi pernah dengar lagu janji busuk, ya kan? Jambu, nah itulah. Mungkin pernah, ya kan? Aku pun pernah melakukan itu, mengingkari janji. Nah, jadi ada cara yang kedua untuk mempertahankan kemerdekaan, yaitu melalui diplomasi, ya kan? Apa itu diplomasi? Ada yang tahu? Diplomasi itu melalui perjanjian, sama kayak yang tanya tadi. Nah, jadi kemarin kan kita udah melakukan secara konflik. Menurut kalian ada nggak yang meninggal? Ada. Banyak? Banyak. Ya kan? Itu pun kita tidak berhasil namanya mengusir sekutu dan mengusir si Nica tadi. Ya kan? Maka ada cara kedua untuk mempertahankan kemerdekaan, yaitu melalui diplomasi. Nama lainnya adalah perjanjian. Nah, memang tujuan salah satunya adalah untuk mengurangi korban jiwa. Benar yang meninggal. Kayak halnya kita itu, ya kan? Oke, coba lihat di depan. Nah, coba lihat ada ngapain orang ini? Selamat, ya kan? Oke, deal or no deal? Deal katanya kan. Nah, ini siapa, ya kan? Nah, ini adalah dari perwakilan Indonesia. Dan ini adalah perwakilan dari Belanda. Nah, diadakanlah namanya perjanjian, disepakati dan sudah ditandatangani dan mereka saling bersalaman. Nah, apa perjanjiannya? Nah, ini dia namanya. Apa itu perjanjian aku? Nah, berarti siapa tadi orang Indonesianya? Apa ya? Nah, jadi ada perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Disepakatilah bahwa wilayah kita yang diakui secara de facto, ya kan, sudah disepakati nih dua negara, ya kan, inilah dia wilayahnya. Wilayah kita ini, perhatikan, Jawa, Sumatera, dan Madura. Hanya itu loh wilayah kita, ya kan? Kita yang kita buat perjanjian, tapi kita sebenarnya termasuk dirugikan. Ya iyalah, wilayah kita cuma di kita loh, Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, jadi terserah yang lain sentuh, tapi jangan sentuh ini. Aku jijik, ya kan?
dan Madura. Nah, itulah kesepakatannya. Dan mereka sudah sepakat dan saling salam-salaman. Nah, menurut kalian diingkari nggak perjanjian itu? Ya, siapa yang mengingkari Belanda kita Indonesia ke Belanda? Yakin? Jadi Indonesia ini orangnya baik kali ya kan? Kali kayaknya. Ayo, coba yakinkan dirimu. Dibuat perjanjian, ya kan? Antara Belanda dan juga adalah Indonesia. Maka ada nggak yang mengingkari? Ada. Yang mengingkari siapa? Indonesia. Ya, yang melanggar siapa? Belanda. Ya, sekutu yaitu Belanda yang melanggarnya. Nah, kemudian nanti karena sudah dilanggar perjanjian itu, maka diganti lagi perjanjiannya. Nah, ini dia. Apa hubungannya perjanjian kedua dengan ini? Apa? Ini apa? Kapal ya? Nah, ini kapal apa? Nah, jadi karena sudah dilanggar perjanjian itu, terjadi nanti AMB 1 agresi, ya kan? Maka datanglah nanti KTN membentuk nanti perjanjian yang kedua, yaitu perjanjian Renville. Nah, perjanjian itu dibuat di atas kapal, inilah kapalnya. Nah, jadi ini kapalnya Amerika. Kita bukan tahu ya kan, perjanjian pun di kapal, ya kan? Nah, coba lihat di sini, sudah lihat kapalnya ya. Nah, ini ada tulisannya perjanjian Renville, di sini sudah membuat. Nah, coba lihat di sini ada pihak dari Indonesia, ada Amir di sini, ada juga pihak dari Belanda. Ya kan? Inilah dia perjanjian Renville. Nah, kalau ditanya nanti wilayahnya, coba lihat Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja dan Sumatera. Dikit? Mana lebih dikit? Perjanjian Renville atau Linggarjati? Renville. Iya, jago ya, bisa ya. Nah, berarti ini lebih dikit. Yang melanggar tadi siapa? Yang makin dirugikan? Indonesia. Berkali bahasa Indonesia-nya, berkali gitu ya. Nah, meskipun istilahnya kita makin dirugikan, ya kan? Tapi kita setuju yaitu buat perjanjian Renville. Tapi ingat ya, nanti ujung-ujungnya rakyat kecewa karena Amir menandatangani perjanjian Renville. Ya kan? Supaya nanti kita pelajari di lain kesempatan ya. Nah, menurut kalian perjanjian Renville dilanggar atau tidak? Ayo, dilanggar atau tidak? Dilanggar. Yang melanggar siapa lagi? Belanda lagi yang langgar. Ya kan? Capek kali ya kan buat perjanjian melanggar. Buat perjanjian dilanggar. Nah, jadi di masa ini ya kan terjadilah nanti agresi militer Belanda kedua. Ibu kota kita, ya kan, terlebih nanti ibu kota kita yaitu Yogyakarta itu sampai direbut kembali. Dan nanti presiden kita dan wakilnya beserta nanti ada beberapa orang lagi, mereka itu nanti namanya adalah diasingkan, ya kan? Mereka nanti pergi, ya kan? Jadi di masa itu nanti terjadi AMB kedua, ya kan? Terbentuklah juga nanti di masa itu PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, ya kan? Nanti ada juga materinya. Oke, ini dia yang terakhir. Coba lihat, ini nama perjanjian apa sih kalau nggak dengar ini? Berarti semua perjanjian ini yang paling ingat kalian ya. Oke, ya kan? Konferensi meja bundar. Nah, ini belakangnya itu dari segalanya. Ya kan, memang bundar ya, nama ya bundar ya. Nah, konferensi ini memang nanti dilakukan di Belanda dan ada positifnya bagi kita, tapi ada negatifnya. Positifnya apa? Akhirnya kita diakui kemerdekaannya. Ya kan? Akhirnya kita merdeka tahun berapa? 40? Diakui ya kan? Tahun berapa? 49. Nunggunya hanya untuk diakui aku, ya kan? Susah kali ya. Sampai 4 tahun loh kita untuk diakui. Nah, itu pun nanti ada juga dampak negatifnya. Kita jadi berbentuk RIS, Republik Indonesia. Oke, coba lihat. Ini dia penjelasannya tentang KMB. Konferensi Meja Bundar. Nah, dari Indonesia siapa? Oke, ya kan? Ini juga ada yang menyelesaikan sengketanya ini di KMB jadi dilakukan di Belanda. Coba lihat di sini, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Ini dia positifnya. Kita diakui kemerdekaannya. Tapi ada negatifnya satu lagi, coba lihat. Irian Barat masih ditunda. Jadi memang kita sudah diakui, tapi ada satu wilayah yang tidak diakui, yaitu kenapa sih itu nggak istilahnya tidak diakui? Karena di situ ada apa yang terkenal dari Irian Barat? Iya benar, ada tambang emas. Makanya dia masih
pendirian sana, tapi masih punya kita sebagian, masih punya negara lain. Oke, coba lihat. Nah, oke. Jadi belum tahu, masih dibilang di sini ditunda. Jadi belum tahu kapan dibicarakan. Nah, apalagi di situ ada lagi nggak yang termasuk negatifnya dari perjanjian ini? Kita nanti juga termasuk membayar utang ya. Itu salah satu dari sini. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Nggak ada? Oke. Kita akan lihat video. Silakan sambil kalian ambil pulpen kalian. Oke. Nah, ini ada video. Kalian nanti mencari masalahnya apa aja. Sama kayak minggu lalu ya, aku cari masalahnya apa aja, cari solusinya, ya kan, apa kesimpulannya, solusinya boleh, ya paling utama ya kan, apa yang harus kita lakukan, ya kan, lebih kekinian, gitu ya. Kita semua perhatikan ke depan videonya. Oke, kita mulai. Kami bangsa Indonesia dengan tulus menyatakan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Nazi, sekaligus penanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Oleh para pemuda, situasi ini dimanfaatkan guna mendorong semangat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk merampungkan persiapan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mencapai Indonesia merdeka tidak mudah. Soekarno diculik ke Rengas Dengklok karena ia tidak berkenan memproklamasikan kemerdekaan dengan segera. Kenapa? Karena sudah ada jadwal sidang PPKI, sehingga proklamasi kemerdekaan semestinya dibahas dalam persidangan dan sehingga bisa diproklamasikan dengan resmi. Subuh pada tanggal 16 Agustus dan Ahmad Subarjo lah yang kemudian cari Bung Karno dan Bung Hatta sampai ke Rengas Dengklok memberikan jaminan kepada anak muda bahwa jika proklamasi tidak segera besok maksimal jam 11 tidak diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, maka Ahmad Subarjo menjaminkan nyawanya. Jadi saudara boleh bunuh saya kalau proklamasi tidak terjadi besok. Dan jaminannya ada di Ahmad Subarjo. Proklamasi dibacakan di rumah Bung Karno di Jalan saat itu. Nah, saat ini itu proklamasi pernah dihancurkan di zaman Bung Karno sendiri. Setelah proklamasi dikumandangkan, ada satu harapan besar dari Republik ini bahwa proklamasi bisa bergema ke seluruh Indonesia, tidak hanya di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan, penyebaran pamflet pasca teks proklamasi diperbanyak, yang menggunakan baliho dan sudah menjadi bangsa yang merdeka. Upaya berikutnya setelah kemerdekaan diperlukan jalan diplomasi untuk bisa mengkomunikasikan proklamasi ke dunia internasional dan sangat tidak mudah. Setelah proklamasi, PPKI membentuk 12 kementerian, salah satunya adalah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Ceritanya yang memang berjuang dari zaman muda ya, tahun 19 setelah saya SMA ya, dengan teman-teman waktu itu masa materi saling dan saya pikir latar belakang yang dia alami ini adalah satu fondasi ya, jadi bagi latar belakang masalah yang membuat dan pikir pada saat itu
sangatlah penting kalau demikian. Kenapa? Karena proklamasi yang sudah dimakamkan sejak tahun sejak dibacakan sangat pada seluruh Indonesia dan bahkan pada seluruh Kementerian Luar Negeri selama kurang lebih 2 bulan. Sebuah kemerdekaan ditemukan tanpa pengakuan. Untuk memperoleh pengakuan internasional diperlukan perjuangan panjang melalui jalur diplomasi dan meja perundingan. Kabinet presidensial adalah kabinet pertama setelah proklamasi dilakukan. Karena situasi dan kondisi internasional yang dihadapi saat itu menganggap kabinet tersebut bertukar cepat, maka pada 14 November 1945 kabinet presidensial diubah menjadi kabinet parlementer yang dipimpin Sultan Syahrir. Lalu pada 14 April 1946 misi diplomatik Indonesia pertama ke Belanda dilakukan di bawah pimpinan Mr. Suwandi di Huruvelu. Usulan untuk melakukan perundingan ini adalah dari pertemuan antara Perdana Menteri Syahrir yang juga perangkat Menteri Luar Negeri dengan Letnan Gubernur Jenderal Van Boom di rumah diplomat Inggris Archibald Clarke, kemudian juga berangkat ke Belanda untuk menjadi penengah. Namun, perundingan ini mengalami kegagalan. Kegagalan perundingan Huruvelu tidak menyurutkan keinginan Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan Belanda melalui cara diplomasi. Setelah melalui perjalanan yang rumit dan panjang, akhirnya Indonesia dan Belanda setuju untuk kembali berunding di Linggarjati dengan ditengahi oleh Inggris melalui wakilnya Lord Gillard. Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 14 November 1946 di Kuningan, Cirebon. Persetujuan baru ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk, Istana Negara. Lokasi Kuningan Cirebon dipilih karena Jakarta tidak aman untuk Republik, sementara Yogyakarta tidak aman untuk Belanda karena merupakan ibu kota Republik Indonesia. untuk mencari tempat tugaskanlah Maria Ulfa, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan pada saat itu dipilihlah Hotel Merdeka ini sebagai tempat perundingan. Perundingan Linggarjati dihadiri oleh 2 delegasi dari Indonesia yang dipimpin Ivan Sakir dan satu lagi dari Belanda. Salah satu hasil perundingan Linggarjati adalah mengakui RI secara de facto, walaupun hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Melalui pengakuan de facto ini, usul RI disetujui untuk memungkinkan dilibatkannya pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, membuka jalan bagi Republik untuk membuka perwakilan-perwakilannya di luar negeri, yaitu Manila, Praha, New Delhi, Rangoon, Bangkok, London, New York, Karachi, Kairo, Kabul, dan Canberra. Meskipun perjanjian Linggarjati telah ditandatangani, Bandung masih menyelimuti bumi pertiwi. Belanda belum puas atas wilayah kekuasaannya. Belanda juga menginginkan Jawa dan Sumatera. 4 bulan setelah perjanjian Linggarjati, tepatnya pada 21 Juli 1947, Belanda mengingkar perjanjian tersebut dengan menurunkan tentaranya di Jawa dan Sumatera. Operasi militer Belanda ini disebut sebagai peristiwa agresi militer Belanda ke-1. Pada 14 Agustus 1947, Sultan Syahrir selaku ketua delegasi RI menjelaskan situasi di Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB. There has been an increase in the arms of the Republic for a peaceful solution. The Republic of Indonesia asks therefore that the Security Council of the United Nations order the complete withdrawal of Dutch from all territories. Saat itu, dunia internasional kemudian memberikan tekanan kepada Belanda untuk menyelesaikan konflik dengan Indonesia dengan jalan damai. Perundingan kembali dilakukan di atas
tiga negara atau KTN di wilayah perairan Jakarta. KTN adalah satu badan yang dibentuk oleh PBB yang menganggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Kenapa terjadi perundingan landfill di atas kapal landfill? Ini adalah inisiatif dari mediator, yaitu Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat sebagai penengah, sebagai fasilitator, mengusulkan bahwa tempat yang paling netral, tempat yang paling aman di kapalnya mereka. Hasil dari perundingan landfill ini sangat merugikan bagi negara kita, bagi Republik Indonesia. Kenapa? Karena semakin dipersempitnya ruang gerak, semakin dipersempitnya daerah kekuasaan yang dimiliki oleh Republik Indonesia. Hanya Jawa Tengah, Jogja, dan juga nanti sebagian Madura. Nah, semakin dipersempitnya ini menyebabkan Indonesia diblokade, baik secara ekonomi, kemudian juga secara militer, bahkan Perdana Menteri Amir Syarifuddin yang mewakili Indonesia di perjanjian landfill mengundurkan diri karena merasa dirinya tidak mampu. Ya, bayangkan begitu sulitnya melakukan perundingan, tetapi Bung Karno percaya bahwa perundingan sudah di jalan yang benar. Kenapa? Karena kita saat itu belum mampu secara militer, persenjataan kita, kekuatan kita belum bisa melawan dan menandingi musuh kita Belanda, sehingga diperlukan perjanjian-perjanjian dan diplomasi. Melalui perjanjian Grenfell, kegiatan sehari Indonesia karena wilayah Indonesia yang semakin sempit, namun tak sampai 1 tahun lagi-lagi Belanda melanggar perjanjian. 19 Desember 1948, ibu kota Republik Indonesia dan penembakan dalam kota penunjukan pasukan lain menguasai seluruh underworld terbang Bengkulu atau Adi Sucipto saat ini. Peristiwa ini dikenal dengan agresi militer Belanda kedua. Akibat peristiwa ini, Soekarno, Syahril, serta beberapa tokoh lain ditangkap. Seperti tak patah arang demi mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan keutuhan negara, Indonesia tetap menempuh jalan diplomasi untuk menyelesaikan konflik dengan Belanda. Perundingan dilakukan oleh Indonesia untuk mengakhiri konflik pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Perundingan meja tengah yang dibuka di Den Haag, Belanda sekaligus menjadi perundingan terakhir dalam sejarah diplomasi panjang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka dalam KLB itu adalah hasil juga dari diplomasi Indonesia. Sebelumnya kita sudah punya beberapa perwakilan, termasuk yang diundang oleh Malang. Nah, itu adalah bagian dari diplomasi kita di luar negeri juga. Itu yang menyebabkan kesalahan internasional, kemudian Belanda berhasil dilarang untuk dengan Kamboyan, kita mulai berkomunikasi dengan orang kita sendiri yang dinamakan negara-negara Serikat dan di konferensi Indonesia pertama di Jakarta, kemudian Jakarta yang mengapa KRB itu dilaksanakan di Belanda, tidak di Indonesia? Nah, itu adalah mandat dari PBB yang mengadakan beberapa fungsi pun nanti ikut serta dalam hal ini. Perundingan diawali dilaksanakan diawali dengan pembukaan di Den Haag parlemen tanggal 23. Kemudian dalam ekonomi dan dilaksanakan di beberapa kota di Belanda dan terakhir tanggal 2 November konferensi menyebutkan dibicarakan di kontrak kabarnya cukup lama. Ada banyak pembahasan, salah satu yang paling penting adalah persoalan kedaulatan Indonesia ya. Dan yang kedua adalah persoalan angkutan Belanda. Ini yang
lebih dari lagi kita adalah bahwa yang penting masalah Indonesia Belanda itu konflik Indonesia Belanda itu selesai dulu dan kita jadi negara kita. Setelah itu baru kita akan konsolidasi. Silakan hal teknis ya, prinsip. Nah, masalah-masalah dengan Belanda, masalah dengan misalnya itu bisa kita selesaikan kemudian. Tahun Konferensi Meja Bunda merupakan stasiun akhir bagi Republik Indonesia dengan buat resmi kedaulatan dan kesetaraan dengan negara lain di dunia internasional telah kita dapatkan. Segera setelah pengakuan kedaulatan di kota Belanda, upacara pengibaran bendera Belanda dan menaikkan bendera merah putih dilakukan di saat yang sama di Istana Merdeka Jakarta. Seperti cita-cita Bung Hatta, mengakhiri konflik secara damai bisa diwujudkan, dibuktikan juga dengan kita melepas dan memulangkan Belanda di Bandara Kemayoran. Melalui jalan diplomasi, akhirnya pengakuan kemerdekaan Indonesia bisa terwujud. itu bangkitan kita setelah Oke, itu aja, silakan. itu sangat pesat. Ya, udah banyak juga ya kan tentang masalah yang udah kalian temukan. Itu boleh dapat apa masalahnya? Oke, oke. Sekarang kita bentuk kelompok. Kelompoknya masih sama yang lalu. Silakan pelan-pelan geser ke mejanya. Yuk. Ya, bisa. Satu alamat bisa dulunya. Habis ini loh, Ya, 4, 3, 1 ya. Oke, coba lihat ke depan, ya kan? Silakan lihat semua ke depan. Oke, nah ini adalah ada yang tayangkan itu LKPD kalian yang mau kalian isi nanti baca tujuannya ada di situ juga. Nanti kalian baca juga ada langkah-langkahnya. Oke, jadi untuk kelompok 4, terus kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Oke. Dan semua dapat LKPD-nya, silakan mulai cari, ya kan? Cari data-data yang sudah kalian temukan, masalah apa aja. Silakan mulai kalian tuangkan, mulai kalian cari. Gunakan smartphone kalian. Tidak ada ya? Alatnya udah ada smartphone di situ. Mulai berbagi, ayo cari yang ini, cari yang ini. Oke, nah ingat ya, untuk namanya pemecahan masalah ini adalah harus kerjasama, ya kan? Tidak ada namanya satu
orang mengerjakan semuanya, tidak ada. Semua harus kerjasama ya. Oke, silakan. Ayo semangat. Meskipun cuacanya ya kan, dingin banget ya kan. Tadi pada saya yuk kalian. Yo di kelas kita di lapangan. Mulai langsung cari. Ayo kerjasama. Kalau 30 menit cukup, 40 ya. 40 menit kayaknya cukup ya. Selamat mulai diskusi, mulai bagi. Apa yang kalian lihat di video tadi, tuangkan semua masalahnya, jangan itu masalah pribadi ya kan? Oh ini juga masalahku ini, memang itu ada masalahmu, tapi tidak masih begini. Ya, waktunya 40 menit paling lama ya. Paling lama, kalau bisa 30 menit berapa menit? Gimana kalau kelas 1 mulai dapat masalah hidup kalian? Ingat ya, smartphone kalian pakai untuk mencari masalah, bukan mencari yang lain ya. Coba dari buku kalian. Buka. Kalian buka buku pametnya. Ayo semangat nyarinya. Dimulai dari sampai nomor berapa ini? Gimana mulai dapat masalah hidupnya, masalah kalian? Dari video tadi. Nah, ini mulai ya. Gunakan smartphone kalian, belum ada paket hotspot ya. Tapi kita kaya. Mulai. Mana buku kalian, pulpen kalian? Mereka juga kasih apa yang harus mereka lakukan. Jadi kelompok 2 nya kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ingat, sumber yang kalian cari itu harus benar percaya ya.
Gimana kelompok 4 mulai dapat? Ya. Udah mulai ada. Nanti untuk yang pertama itu kayak ada menanggapi definisi masalah. Berarti untuk kelompok masalah apa aja ya? Oke, ini mulai dapat ya. Banyak kesulitan ya. Karena selalu kita sama kelompok 3. Gimana masalahnya? Ada dalam? Bagi-bagi aja. Gimana udah? Trio. Semangat. Ada yang ada. Silakan cari papanya, pasti juga halaman Grace ya. Ganti-ganti kalau kalian hanya sebagian yang membawa HP, ganti-ganti yang Grace itu udah pakai HP itu. Ya. Gimana udah mulai dapat masalah hidupnya? Masalah kalian? Tapi tulis juga. Yang kedua dapatnya boleh. Satu nyari, satu nulis, ya kan? Satu nyari, satu masalah kecil ya. Beberapa nih mulai dapat nanti yang masalahnya banyak juga. Oke kan? Oke ya, biar nampak ganti-gantian. Jadi yang paling pertama mau program buat satu ya? Kalau buat satu tarik apa ya? Apa itu ya? Kenapa? Ada masalah? Ada? Kasih lebih baik ya. Biar kita jajan.
Dari buku juga bisa ya, dari buku kalian, dari modul, dari bangsa kalian. Ada yang mau ditanyakan juga boleh ya. Ya. Ya, kerjasama yang baik. Ini kelompok apa sih kelompok 3 nampak di kerjasama yang baiknya. Ayo, kelompok lain jangan mau kalah karena kan ada di setiap kelompok. Ya kan? Dapat? Ayo kerjasama yang baik untuk menghasilkan diskusi yang baik. Sejauh ini ada kendala? Kelompok 4 ada? Ada. Kelompok 3 ada masalah? Ada kendalanya untuk mendapatkan sebuah pasal dan segala macam ada ya? Aman kelompok 3? Ya. Kelompok 2 gimana? Ada kendala? Aman semuanya? Kelompok 1 apa kali dan kayaknya dapat kayaknya.
Silakan mulai menuliskan semua di LKPD-nya. Mulai ya. Tulis di LKPD kalian. Iya. Ayo, mulai sampai sejauh mana? Itu loh Oke, kalau 10 menit paketnya kalau bisa ya. Belum. Iya, kita lama. Iya. Jadi sebelum kalian menulis diskusikan kalau ini kalau menurut kalian bagus ya. Diskusikan ya. Ini yang dapat anak untuk teman-teman. Sambil kalian tuangkan di LKPD. Apa itu? Iya. Bagaimana warnanya memang agak gimana? Tapi tahu nggak bacanya ini apa? Oh ya, dari sama di kayak minggu lalu. Ini udah mulai dituangkan, ini mau ada tuangkan. Mereka juga kasih ganti-ganti ya. Mulai tuangkan jadi apa yang kalian hasilkan tadi, yang udah kalian dapat dan segala macam, mulai tuangkan di LKPD. Nah ini kelompok 3, mulai dia menulis LKPD-nya. Apapun yang kalian bisa LKPD diskusikan ya, mulai kalau bisa di sana.
Bisa pakai requestnya dan nanti satu orang yang nulis ya kan? Untuk satu jadi. Wih, banyak banget. Nanti akan siawi. Nanti mereka presentasi gitu. Satu ya. Oke, ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ya. Oke, nanti lihat kopi kita lihat yang mana yang boleh tercatat ini udah sampai ya, ini udah sampai kesimpulan. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 3 udah selesai ya? Oke, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok apa? Ciribel. Kelompok 2 sudah. Apa ya? Kesimpulan ya? Oke, udah mulai dapat nih. Oke, berarti semuanya tinggal kesimpulan dan daftar pustaka ya. Oke, semangat. Kalian persiapin siapa yang perwakilan kalian mau maju. Setengah dari kalian, 1, 2, 3, 4. Nanti ingat ya, begitu nanti kelompok 1 maju, ya kan? Kelompok 1, kemarin minggu lalu kelompok 1 duluan ya. Berarti sekarang kelompok 4 duluan ya. Ya, udah mulai siapa yang maju.
Kelompok 3 udah selesai kayaknya ya? Oke, kelompok 3 udah selesai. Kelompok, oke, kelompok 1 udah selesai. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 udah selesai. Kalian kan? Oke, semangat tulisnya. Ya, satu membacakan biar mulai persiapannya. Oke, waktunya kelas 3 ya kan? Silakan maju kelompok depan. Ayo semuanya selesai ya kan? Silakan ayo kelompok kanan. Kelompok 4 tadi satu lagi. Oke, karena ini udah silakan simpan lagi. Kalian sampai kalian sudah simpan, boleh di dalam tas, silakan. Iya, apa ini rumusannya? Rumusan. Oke, silakan semua HP-nya simpan. Ayo, karena kita udah selesai menggunakan satu kali kita. Silakan semuanya simpan di tas aja, nggak di tas kalian. Siap simpan. Oke, ya di tengah ini aku ada saksikan yang banyak ya. Oke, ini kelompok 4, ya kan? Kelompok 4 berarti nanti silakan bawasannya dari kelompok 3 ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi kepada teman-teman dan guru.
ditunjukkan yaitu konferensi meja bundar yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949 di gedung parlemen di Den Haag, Belanda. Kondisi dan perjanjian konferensi meja bundar yaitu Belanda mengakui diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Sehingga masalah tersebut harus Oke, silakan dari kelompok 3. Dari dari dan menunjukkan hal apa saja yang merugikan bangsa. Oke, apa yang merugikan bangsa Indonesia? hal-hal yang merugikan bangsa Indonesia yaitu pertama, Indonesia harus menerima bentuk negara serikat. Yang kedua, Indonesia harus mengakui dan membayar utang-utang pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga, Indonesia harus membentuk Uni Indonesia Belanda. Yang kelima, pengarahan kedaulatan tidak termasuk Irian Barat. Oke, itu dari kelompok 4. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, ini dia dari kelompok 3. Silakan perhatikan teman kalian. Baik, selamat pagi kepada teman-teman sekalian dari dulu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan jawab pertanyaan dari Joe yang sudah berbagi. Kami menemukan beberapa potensi kata dikuasai sehingga terjadi sangat luas. Baik, Ya, foto jelas bacanya. Rumuskan masalah dari identifikasi dan identifikasi masalah yang telah ditemukan. Hasil diskusi kami adalah serangan umum kemarin yang pada tahun 1949 merupakan respon dari agresi militer Belanda yang kedua. Peristiwa ini berawal dari Belanda yang melakukan pendudukan terhadap ibu kota dan Jakarta. Ibu kota negara saat itu dipindahkan dari Jakarta ke Jakarta karena situasi tidak aman setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini dikarenakan Belanda mengeluarkan propaganda ke seluruh dunia bahwa Republik Indonesia sudah hancur dan negara Indonesia sudah berakhir. Ya, silakan. Solusi. Boleh, solusi ya. Solusi yang kami dapat adalah dibuatlah perjanjian antara Indonesia dan Belanda agar agresi militer Belanda tidak terjadi lagi dan mengakui kemerdekaan Indonesia sepenuhnya secara de facto dan de jure. Nanti akan dijelaskan oleh serangan umum 1 Maret 1949 dilatar belakangi dari agresi militer Belanda kedua yang bertujuan untuk menyebarkan kepada negara-negara di dunia bahwa Republik Indonesia dan tentaranya baik demikianlah ini apakah ada Kan yang mau ingin bertanya dari kelompok mana? Kelompok berdua aja ya. Silakan kelompok berdua. Apa dampak positif serangan umum 1 Maret 1949? Apa dampak positif serangan umum 1 Maret? positif yang kami dapat dari serangan
Pertama, dunia internasional mengetahui TNI dan rakyat Indonesia masih ada dan masih kuat. Yang kedua, posisi Belanda menjadi berdesak di keamanan. Kita mengusir penduduk Belanda dari Yogyakarta, mengeluarkan semangat juang TNI dan masyarakat Indonesia. Yang kelima, mematahkan musuh pihak pasukan Belanda. Yang keenam, itu dukungan perjuangan diplomasi di bawah Dewan Keamanan PBB. Hai, demikianlah presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Orang yang maju. Empat ya. Oke, silakan. Meskipun yang udah maju, tetap memperhatikan, ya kan? Silakan perhatikan teman kalian. Oke, mulai. Kelompok 2. Baik, selamat pagi kepada ibu guru dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan dari kelompok 2. Pertama, setelah mengamati video tersebut, kami mengidentifikasi permasalahan apa saja yang kami temukan dari video tersebut, yaitu Belanda melanggar perjanjian Rachel sehingga terjadi AMP 2. Belanda melanggar perjanjian Nigadati sehingga terjadi AMP 1. Ibu kota Yogyakarta dikuasai sehingga terjadi serangan umum suatu hari. Dan akibat dari konferensi Meja Bulan terbentuk Republik Indonesia Selatan. Yang kedua, rumuskan masalah dari identifikasi masalah yang telah ditemukan. Masalah yang akan kami identifikasi yaitu mengenai tentang Belanda melanggar perjanjian Rachel sehingga terjadi agresi militer Belanda kedua, tepatnya 17 Februari 1944. Solusi apa yang dapat Anda berikan terkait permasalahan tersebut? Dari hasil diskusi kami dapat memberikan 3 solusi, yaitu yang pertama, tidak mengingkari perjanjian yang sudah kita buat, dan yang kedua, meningkatkan rasa toleransi, dan yang terakhir atau yang ketiga, meningkatkan pertahanan negara. Kesimpulan dari hasil diskusi kami ialah keputusan perjanjian Renville menyebabkan wilayah Republik Indonesia semakin sempit, yaitu terkurung oleh daerah-daerah pembusukan. Selain itu, kedudukan Republik Indonesia semakin sulit karena Belanda menjalankan blokade ekonomi secara ketat terhadap Indonesia. Republik Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia Selatan. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda ialah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Oke, silakan kelompok 1 ingin bertanya. Apakah yang lebih merugikan bangsa Indonesia? Berarti atau lebat? Tapi perjanjian yang lebih merugikan bangsa Indonesia ialah perjanjian Rachel, karena semakin mempersempit wilayah Republik Indonesia dan tentara Republik Indonesia harus berada di luar garis paling. Karena keputusan perjanjian Rachel menyebabkan wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit, yaitu terkurung oleh daerah-daerah pendudukan Belanda. Selain itu, kehidupan Republik Indonesia semakin sulit karena Belanda menjalankan blokade ekonomi secara ketat terhadap Indonesia. Terima kasih. Sekarang kelompok terakhir. Oke, agak pun ulang Indonesia. Hari ini yang penting Oh ini geng apa ya? Geng apa ya? Oke, ini kelompok terakhir. Silakan perhatikan teman kalian. Oke, mulai silakan ambil kelompok 1. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Selama mengamati video tadi, kami menemukan permasalahan yang kami temukan, yaitu Belanda melanggar perjanjian terjadi sehingga terjadi AFD 1. Dua, Belanda melanggar perjanjian RNP sehingga terjadi AFD 2. Tiga, ibu kota Yogyakarta dikuasai sehingga terjadi serangan umum 1 Maret. Dan terakhir, akibat dari konferensi meja bundar terbentuk Republik Indonesia Serikat. Ketiga, Rumusan masalah yang telah dilakukan. Melanggar melanggar perjanjian terjadi semua terjadi ada yang besar. Nomor berikutnya akan dibacakan oleh saudara. Kami berikan kepada permasalahan. Satu, dalam membuat suatu perjanjian kita harus mampu bertanggung jawab. Dua, kita harus memahami terlebih dahulu masalah yang terjadi dan melakukan mufakat untuk menemukan pemecahan masalah. Yang ketiga, menyelesaikan konflik secara damai. Yang keempat, menegakkan keadilan terhadap hak yang kita miliki. Selanjutnya, Kesimpulan yang dapat kami peroleh, kita sebagai pelajar terdidik dari bangsa Indonesia harus menjunjung persatuan bangsa Indonesia dan mengorbankan semangat para pejuang untuk mempertahankan bangsa Indonesia. Saya kembalikan kepada Anda. Oke, kelompok 1 kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Silakan. mengapa Belanda melanggar perjanjian tingkat dan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, mengapa Belanda melanggar perjanjian tingkat jati? Karena mereka belum puas terhadap daerah kekuasaannya, karena perbedaan penafsiran antara Belanda dan Indonesia mengenai wilayah NKRI. Silakan ditutup. Semuanya oke. Oke. Nanti kita mulai masuk kepada kesimpulan kita hari ini ya. Tadi kita sudah belajar begitu banyak dan ada teman-teman kalian sudah maju, ya kan? Oke. Untuk kesimpulan hari ini, ada yang tahu, ada yang bisa memutuskan kesimpulan hari ini? Silakan. Oke, kelompok. Oke, kelompok berdiri kamu untuk kesimpulan hari ini. Kesimpulan materi dari kelompok 4, Belanda tidak rela saja mempersetujukan Indonesia sebagai negara merdeka, terbukti dengan adanya berbagai upaya yang dilakukan Belanda untuk kembali Indonesia kembali. Oke, berikan aplaus untuk kelompok. Belajar bahwa ternyata ya kan dari minggu lalu kita sudah belajar Belanda itu gak rela ya kan, gak rela dia mengikhlaskan kita merdeka. Kenapa? Ya karena memang kita ini banyak yang bisa menguntungkan, apalagi apa sumber daya alamnya, manusianya lagi ya kan. Jadi ternyata negara Indonesia ini negara yang diincar ya kan, dan negara yang menguntungkan bagi negara lain, makanya dia tidak rela. Tapi meskipun seperti itu, ujung-ujungnya kita berhasil mempertahankan kemerdekaan dan sampai sekarang kita sudah menikmati kemerdekaan itu, ya kan? Jadi kita harus bangga dan mencintai bangsa kita sendiri. Oke, ya kan? Ada yang mau bertanya sampai di sini gak ada kan? Ada ya? Oke, nah ini kita sudah belajar hari ini. Nanti karena memang waktu kita sudah tidak cukup lagi, nanti mem WA untuk soal evaluasi kita, ya kan? Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita tadi, kita harus melihat apakah benar kalian sudah mampu. Nanti Mem Japri di grup apa aja soal evaluasi untuk dikerjakan di rumah. Oke, untuk refleksi hari ini, silakan apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran ini? Oke, kelompok. Oke, silakan kelompok 1, apa yang paling kalian sukai? Yang paling kami sukai dari metode pembelajaran kita kali ini ialah tanpa kita sadari ternyata
Indonesia memiliki kesabaran dan kegigihan yang sangat kuat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sehingga hasil yang kita peroleh dari kesabaran tersebut ialah di mana kita mendapat pengakuan kemerdekaan dari negara-negara lain yang disebut sebagai kemerdekaan yang sudah diakui secara internasional. Oke, tepuk tangan buat lo. Hari ini ingat, apapun itu pelajarannya, ambil di hati dan kalian harus istilahnya mengambil hikmahnya. Karena kan kita belajar ini kita ambil hikmahnya. Iya ya, kalau mungkin tadi di masa itu kayaknya aku gak sanggup ya kan. Belajar apa yang harus dilakukan itu lagi refleksinya. Oke, untuk materi selanjutnya ya kan, minggu depan kita akan masuk lagi. Ya kan, mulai nanti kalian baca buku kalian. Materinya kita mau bahas yaitu tentang nanti NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi kita sudah mulai bahas, ada tadi kelompok tentang RIS, ya kan? Kita udah RIS dan kita akan menuju namanya NKRI. Tidak ada lagi RIS. Kita akan kita bahas minggu depan. Oke, untuk penutup pertemuan kita hari ini kita akan berdoa. Silakan. Untuk doa penutup. Sekalian, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, satu dari Bapak di sekolah, kami dapat mengumpul dan Tuhan, kami baru saja telah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar kami. Semoga ya Tuhan, apa yang kami pelajari tadi dapat kami terapkan dan kami pahami dan juga kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus selalu dan sepanjang segala. Oke, terima kasih untuk hari ini ya kan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, aku udah silakan. Terima kasih. Pak, izin Pak, udah selesai Pak. Oke Pak, saya stopkan recordnya ya Pak.